Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dakwah Asia Tenggara dan Selatan. Di sini saya Nadia Kotrunada sebagai moderator dan Hafizia Selvi Meranti sebagai pemateri. Kita mulai presentasinya. Yang pertama, saya sebagai pemateri pertama, masuknya Islam, kan kita dakwah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, di sini kita akan membahas dakwah di Asia Tenggara. Yang kita akan bahas adalah masuknya Islam ke Asia Tenggara, pertautan Islam dan budaya lokal, watak karakteristik Islam dan Islam di Asia Tenggara. Nah, masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui proses yang damai dan berlangsung secara berabad-abad. Beberapa peneliti mengatakan Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Penyebaran Islam di Asia Tenggara terjadi tanpa adanya pergolakan politik atau ekspansi perang, tanpa kekerasan seperti yang terjadi di Timur Tengah sana. Cara Islam menyebar pada wilayah ini ialah dengan melalui jalur perdagangan dan pernikahan dengan penduduk lokal. Hal ini yang akhirnya melahirkan komunitas dagang Islam di Asia Tenggara, sehingga Islam lebih mudah lagi menyebar. Terus pertautan Islam dengan budaya lokal. Nah, dalam proses islamisasi wilayah ini, Islam berhadapan dengan norma-norma, praktek-praktek, dan konvensi-konvensi tradisional yang sudah sangat meresap dalam kebudayaan Melayu dan dikenal dan dianggap sebagai adat. Nah, contohnya itu seperti para wali Songo yang menyebarkan Islam dengan kebudayaan, seperti menyebarkan ajaran agama dengan wayang dan segala macam, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Nah, karakteristik Islam di Asia Tenggara adalah watak yang moderat dalam dunia di mana telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi. Islam Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Hal ini tercermin dengan gerakan pemikiran Muslim di kawasan ini yang terbuka, akomodatif terhadap modernitas. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Hafizia Selvi Meranti. Saya akan melanjutkan materi Islam di Asia Selatan. Awal Islam di Asia Selatan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Asia Selatan tepatnya di India telah memiliki sejumlah pelabuhan besar sehingga menjadi interaksi antara India dan Muslim di Arab. Perdagangan dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan hingga Raja Kadaluran masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Tajuddin. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, telah dilakukan penaklukan ke wilayah Asia Selatan dengan diangkatnya sejumlah amir untuk memimpin daerah-daerah. Di antaranya dipercaya untuk menjadi amir adalah Asad bin Saman. Dinasti Saman mengangkat Al-Tigin menjadi amir di Kehusaran. Selain itu, Islam datang ke Asia Selatan sebelum invasi Muslim India. Pengaruh Islam pertama kali datang ke Asia Selatan pada awal abad ke-7 dengan munculnya perdagangan Arab. Mereka juga datang ke Asia Selatan mengunjungi daerah Malabar yang merupakan daerah yang menghubungkan antara pelabuhan di Asia Tenggara. Asia Selatan mencakup India, Pakistan, dan Bangladesh yang luasnya kira-kira 2.000 mil dari utara ke selatan. Di sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan wilayah
Tibet atau Cina dan Afghanistan. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Burma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Persia, Iran. Perekonomian mereka berdasarkan kombinasi antara penanaman hasil padi di ladang berpetak. Lanjut nada ke slide selanjutnya. Hambatan penyebaran Islam di Asia Selatan. 5 hal penting yang menjadi titik perhatian sekaligus menjadi ciri khas masyarakat India dalam menolak suatu yang datang dari luar, yaitu bahasa, tradisi, keagamaan, adat istiadat, fantasisme atau kebencian terhadap orang asing, dan keangkuhan dalam kebudayaan. Di Asia Selatan itu diwarnai dengan sistem kasta, Hinduisme, Brahmanik, dan keyakinan Buddha, dan diwarnai dengan dominasi elit Rajput dan elit politik Hindu lainnya. Islam bukan kekuatan pertama yang dapat menguasai wilayah ini, tetapi dengan berkuasanya Islam di wilayah tersebut selama 3 abad lamanya, ternyata Islam mampu memberikan kontribusi bagi kebudayaan setempat. Karena wilayah ini terdiri dari berbagai macam ras, keturunan, dan golongan, hingga mengakibatkan wilayah ini mudah untuk dikuasai oleh kekuatan dari luar, diantaranya Islam. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.